Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Julianto dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membacakan dan membahas tentang surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wazilat qulubihum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. 2. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 3. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. 4. Qis Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 tentang ciri-ciri orang beriman yang sebenarnya meliputi 1. Memiliki rasa gemetar hatinya kepada Allah. Allah berfirman, Innamal mu'minuna allazina iza zikrallaha wazilat qulubihum. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Qis Al-Anfal ayat 2. Hanya orang yang berimanlah yang jika disebutkan nama Allah gemetar hatinya, ada rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya justru adalah sebagai bentuk mengagungkan asma Allah. Maka, jika ia berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat, ia pun segera teringat Allah dan takut melaksanakannya. Ia seperti Nabi Yusuf dan orang-orang beriman lainnya yang gemetar hatinya manakala digoda lawan jenis atau bercanda dengan yang bukan mahramnya. Gemetar yang menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Ia lebih baik ditusuk besi tajam daripada bersentuhan dengan yang bukan istrinya. Ia pun lebih baik sendirian atau malah dengan keluarganya daripada dengan yang bukan muhrimnya, yang hanya mendatangkan dosa demi dosa dari tiap huruf kata dan kalimat, dari tiap canda tawanya, dan dari tiap kerlingan mata serta gerakan tubuhnya. Padahal ada tempat yang sah, halal lagi barokah yakini keluarganya. Mereka, orang-orang beriman yang sebenarnya akan gemetar lagi takut dengan pengawasan Tuhannya. Itulah salah satu golongan yang dijaminkan terlindungi pada hari kiamat saat tidak ada perlindungan dari Allah, yakni pemuda atau pemudi yang ketika diajak bermaksiat, ialah mengucapkan, saya takut kepada Allah. 2. Bertambah imannya jika dibacakan ayat Al-Quran. Allah berfirman pada lanjutan ayat, Wa iza tiliyat alaihim ayatuhu zadanahum iman. Artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka karenanya. Qis Al-Anfal ayat 2. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca, baik oleh dirinya ataupun orang lain.
Karena itu, bagi orang beriman, menjadi makmum berdiri di belakang imam sholat, imam membaca ayat yang sekiranya panjang-panjang, itu adalah hak iman. Dan orang beriman akan senang saja. Sebab, yaitu tadi, apabila dibacaan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Demikian pula kalau ada alim mengaji ayat-ayat Allah, ia akan senang mendengarnya. Menguraikan Al-Quran dan As-Sunnah, ia akan betah mendengarkannya. 3. Bertawakal hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam lanjutan ayat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Orang yang beriman akan menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada benda, gunung, cincin, keris, atau yang lain. Karena orang beriman itu yakin bahwa tidak akan terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Dan jika Allah tidak berkehendak, ia tidak akan terjadi. Mendirikan sholat, Allah berfirman pada lanjutan ayat, allazina yuqimunas sholah. Artinya, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Surat Al-Anfal ayat 3. 4. Mendirikan sholat adalah bukti keimanan seseorang di samping, karena memang sholat adalah tiangnya agama. Kalau ia menegakkan sholatnya, sama dengan ia menegakkan agamanya. Sebaiknya, manakala ia menjatuhkannya, tidak memperhatikannya, mengabaikannya, sama juga dengan meruntuhkan, tidak memperhatikan dan mengabaikan agamanya sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan di dalam sabdanya, as-salatu imaduddin, man aqama aku qad aqamat din, wa man hadamaha faqad hadamat din. Artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. HR Al-Baihaqi. 5. Gemar berinfak di jalan Allah. Allah berfirman pada lanjutan ayat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat Al-Anfal ayat 3. Maka seorang dikatakan beriman kepada Allah adalah ketika ia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Pada ayat lain Allah berfirman, qul inna rayya yabsutu rizqa liman yasha'u minhil wa qamir lahu wa ma anfikut mimma maisya fahuwa yahlif wa huwa hayyur razaqin. Artinya, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. QS Saba ayat 34-39. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Qallallahu anfik ya abna adama anfik alaik. Artinya, wahai anak Adam, bersedekahlah, niscaya aku memberi rezeki kepadamu. HR Abu Daud. Demikianlah 5 sifat, ciri atau karakteristik dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika kita memiliki sifat iman seperti itu, maka ayat menegaskan, ulaika humul mu'minuna haffa. Artinya, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Surat Al-Anfal ayat 4. Semoga kita tergolong orang yang memiliki sifat-sifat orang yang beriman dengan sebenarnya, sebagaimana ayat-ayat tersebut. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang surat Al-Anfal ayat 2-4. Dan mohon maaf apabila membacanya kurang lancar dan masih terpatah-patah, mohon dimaafkan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan.
kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.